Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik? Alhamdulillah kalau baik. Baik, untuk pembelajaran hari ini Quran Hadis kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah dengan materi adalah Surah Al-Zalzalah. Materi Surah Al-Zalzalah ini terdapat pada buku paket pelajaran ke-8 halaman 129 ya. Pernahkah kalian mengalami gempa bumi dan gunung meletus ya? Mungkin alhamdulillah kalau kita di sini tidak pernah. Mungkin kalian pernah melihat berita-berita bencana alam ya yang seperti gempa bumi dan gunung meletus. Semua itu tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan peristiwa kiamat kelak ya. Jadi apabila ada bencana alam berupa gempa bumi, gunung meletus, atau banjir ya, itu bagi kita di dunia itu sangatlah dahsyat. Tapi itu belum sedahsyat apabila nanti terjadi tatkala pada hari kiamat kelak. Dalam surah Al-Zalzalah ayat 1-2 disebutkan apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Guncangan dahsyat pada hari kiamat tidaklah terjadi pada suatu tempat saja, tetapi di seluruh bumi ini. Pada hari itu semua yang ada di muka bumi ini akan hancur, rusak, dan binasa. Tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kekal. Surah Al-Zalzalah adalah surah yang ke-99 di dalam Al-Qur'an. Jadi urutan surah Al-Zalzalah adalah surah yang ke-99 ya di dalam Al-Qur'an. Surah Al-Zalzalah terdiri atas 8 ayat. Surah Al-Zalzalah termasuk surah Madaniyah. Ya, ini sering juga Bapak jelaskan pengertian surah Madaniyah ataupun surah Makkiyah. Surah Madaniyah yang turunnya di kota Mekah dan terjadinya turun surah ini setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Surah Al-Zalzalah disebut juga surah Zilzal yang artinya goncangan. Surah Al-Zalzalah menjelaskan tentang goncangan yang sangat hebat ketika hari kiamat. Lafal surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah adalah surah yang ke-99 di dalam Al-Quran. Tapi secara menurut pewahyuannya, surah Al-Zalzalah ini termasuk surah yang ke-93. Artinya diturunkan ke muka bumi atau melalui pewahyuan, melalui malaikat ke Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu urutan ke-93. Tetapi di dalam Al-Quran urutannya adalah 99. Baik, Bapak akan membacakan lafal surah Al-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma'idhin tuhaddisu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Ya, pas jumlahnya 8
8 ayat. Ya, nanti ini dibaca, sudah kalian baca kan? Jadi ini lagi diulang-ulang lagi, Bapak tekankan biar satu persatu urutannya kalian dengan sering membaca hafal sendiri nanti ya. Jadi Iza zulzilatil ardu zilzalaha itu urutan pertama, terus sambung sampai yang terakhir wa may ya'mal misqalati dzarratin sarraya ya. Jadi tahu ya ayat demi ayat, ini awalnya, ini akhir ayat, ini akhir ayat yang ketiga, ini akhir yang keempat, atau ini awal kata ayat ke-6 ya. Jadi setiap ayat kalian tahu ya. Baik, selanjutnya lagi. Ya, sedikit Bapak di sini akan mengutipkan tentang kandungan ya yang terkandung intisari pada kandungan surah Al-Zalzalah. Jadi intisari pada kandungan surah Al-Zalzalah itu yang pertama guncangan bumi yang sangat dahsyat pada hari kiamat ya. Bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Jadi setelah sampai waktunya kiamat, artinya bumi sudah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Keadaan manusia yang panik dan heran karena peristiwa itu di luar akal mereka. Jadi tatkala ini hari kiamat ya, manusia panik ya, kesana kemari ya, artinya mereka berusaha untuk menyelamatkan diri, tapi itu akan sia-sia. Yang keempat, Allah Maha Kuasa untuk memerintahkan kehancuran bumi ya. Yang kelima, manusia dibangkitkan dari kubur. Dan yang keenam, manusia akan dikumpulkan untuk diberi balasan atau perbuatan mereka, yaitu sesuai amal mereka itu baik atau buruk. Baik, selanjutnya. Rangkuman ya. Yang pertama, surah Al-Zalzalah adalah surah yang ke-99 urutan di dalam Al-Quran. Yang kedua, surah Al-Zalzalah terdiri 8 ayat. Yang ketiga, surah Al-Zalzalah tergolong surah Madaniyah. Yang keempat, berdasarkan pewahyuan, surah Al-Zalzalah adalah surah yang ke-93. Artinya, turun surah ini melalui malaikat penyampai wahyu, itu malaikat Jibril kepada nabi kita, itu menempati urutan yang ke-93. Kalau yang 99 ini adalah urutan di dalam Al-Quran. Jadi harus dibedakan ya nak ya. Nanti kalau yang dipertanyakan urutan yang di dalam Al-Quran itu 99. Tapi kalau secara turunnya menurut pewahyuan, maka urutannya adalah ke-93. Surah Al-Zalzalah disebut juga dengan zilzal yang artinya guncangan. Yang keenam, surah Al-Zalzalah menggambarkan kepada kita tentang kejadian pada hari kiamat. Semua yang ada di dunia akan hancur juga binasa juga ya. Jadi berakhirnya kehidupan dunia ini, maka itu disebut hari kiamat ya. Jadi sudah menggambarkan kepada kita tentang yaitu tentang hari kiamat. Pada hari kiamat bumi akan mengeluarkan semua yang dikandungnya. 8 manusia akan dibangkitkan dari kubur dengan wajah berbeda-beda sesuai dengan amal perbuatannya. Dan yang ke-9, semua amal perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi apabila kita berbuat baik atau buruk, masing-masing dapat pertanggungjawaban. Kalau yang baik tentu dapat yang baik. Kalau yang jahat juga akan dapat balasan dari Allah ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga kalian dapat memahami dari penjelasan materi yang Bapak sampaikan. Baik, Bapak akhiri dengan ucapan alhamdulillah, juga dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.